Shalom, selamat pagi semua Jemaat Hosana yang berada di rumah ataupun di mana saja. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang bergabung bersama kami hari ini. Apa kabar semua? Tetap semangat ya. Hari ini kita sudah masuk dalam fase yang keempat PKP. Saya harap kita semua tetap semangat dan berdoa selalu supaya kita boleh dengan segera mengakhiri PKP ini. Hari ini ada beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Pertama, seluruh jemaat Hosana ataupun siapa saja yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, perjanjian misi kita, ataupun persembahan kasih, ataupun untuk persembahan food bank, boleh memberikan secara online ataupun transfer bank kepada nomor account Bank Gereja Glad Tidings yang tertera di screen setelah akhir kebaktian nanti. Dan jangan lupa juga kita ada prayer meeting, Zoom prayer meeting, berdoa bersama yang kita lakukan setiap Jumat malam jam 9. Link akan saya kirimkan pada hari Kamis. So mari kita semua ajak kawan-kawan, keluarga kita untuk bergabung bersama, berdoa bersama. Dan bagi jemaat semua yang ada permohonan doa, boleh menyampaikannya dalam grup WhatsApp kita ataupun secara pribadi mengirimkan WhatsApp kepada saya. Saya juga mengingatkan seluruh jemaat untuk selalu membaca Alkitab dan berdoa bersama. Bapak Ibu, mari bawa anak-anak kita, keluarga kita untuk setiap hari membaca Alkitab, membuat renungan dan berdoa bersama. Mari jadikan ini kebiasaan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Dan yang terakhir, pengumuman hari ini adalah minggu depan 10 Mei kita akan merayakan Hari Ibu. Hari yang spesial, istimewa untuk semua kaum ibu. Mari kita ambil peluang ini untuk memberikan penghargaan kita sebagai rasa kasih, sayang dan cinta dan hormat kita kepada ibu kita. Nanti adik-adik kecil boleh memberikan sesuatu yang istimewa untuk mami ya. Siapkan sesuatu yang istimewa untuk mami kita untuk minggu depan. Ya, anak sekolah minggu, adik-adik semua. Oke, hari ini kita ada juga perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan memberitahu atur cara ibadah kita hari ini. Pertama kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Kemudian kita masuk ke dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Philip Leong. Dan setelah itu baru kita masuk dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor Russell. Mari jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siap untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bertemu lagi di dalam ibadah mingguan kita. Hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Mei. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita sepanjang minggu lalu dan Tuhan memberkati kita juga. Mari kita berdoa sebelum kita memulakan kebaktian kita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan jemaat kami di dalam keadaan yang sehat walafiat semuanya. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami masing-masing pada pagi hari ini. Kiranya penyembahan dan pujian kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita naikkan pujian ini. Lingkupiku dengan sayap. Dengan
sebab Kau Allah yang indah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan ini, karena kami tahu hanya Yesus yang bisa melindungi kami di dalam semua badai dan pencobaan. Tuhan ada membantu dan menolong kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami Tuhan. Dan kami tahu Yesus adalah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus, karena kita tahu Tuhan itu menyatakan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Karena kita tahu Yesus itu menara yang kuat dan menara yang teguh di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita mau menyanyikan lagu ini, Bangkit Serukan Nama Yesus. Haleluya. Menara yang kuat, kuasa ada di tangannya, dan Yesus ada atas segalanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam penyembahan kita, karena kita tahu Yesus adalah yang paling sempurna di dalam hidup kita. Kita mau menyatakan kasih Yesus itu lewat dengan lagu ini.
karena Yesus melayakkan kita untuk memanggilnya Aba Bapa. Terima kasih Yesus, karena ada satu kasih yang sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini, kasih yang sempurna. Haleluya. Sekali lagi, kasih yang sempurna. Haleluya Yesus, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih Tuhan untuk penyembahan ini, untuk lagu ini.
Karena kami tahu hanya Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal di dalam hidup kami. Tiada yang lain selain Tuhan yang kekal. Karena itu Tuhan, kami layak memanggil Engkau Bapa, karena kami adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, layakkan kami semua pagi hari ini yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kami, roh kami menyala-nyala melayani Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Semua yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Selamat pagi kepada saudara-saudari dan juga kawan-kawan yang buat kali pertama bersama dengan kami semua dalam kebaktian secara online. Saya berdoa dan saya berharap bahawa semuanya daripada kau di sana sehat-sehat belaka ya. Jadi saudari, pagi ini apakah firman yang kita mau dengar ya? Apakah firman yang akan disampaikan oleh Bapa? Dan saya berdoa firman yang disampaikan ini bukan dia datang daripada saya, tetapi datang dia daripada Roh Kudus dan bisa membantu kita dalam kehidupan kita, sama ada sebagai seorang percaya ataupun seorang yang belum lagi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu, mari kita berdoa ya terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, kerana Engkau telah memberikan masa ini, telah mengizinkan ya ada kebaktian secara online. Saya berdoa untuk saudara-saudari dan juga kawan-kawan yang tengah mengikuti kebaktian secara online ini, yang akan mendengar firman-Mu. Engkau memberkati mereka dan Engkau juga akan mencurahkan roh-Mu kepada mereka semua, agar mereka akan mengerti apa yang mau disampaikan oleh-Mu Roh Kudus. Pakailah saya, pakailah bibir saya untuk menceritakan dan memberitakan kepada kita semua dan sesuatu yang harus kita pelajari, dan supaya kita bisa mengerti ya, dan kita bisa menjadi pelaku firman. Jadi terima kasih ya Bapa di syurga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Ya saudara-saudari, apakah firman yang Bapak mau sampaikan pada hari ini, pada pagi ini? Sebelum kita baca daripada ayat-ayat dalam Alkitab, kita sering dengar dan kita sering membaca daripada surat khabar dan juga mendengar berita-berita daripada orang lain bahawa dunia ini, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Singapura, maupun di mana sahaja dalam dunia ini, kita ada banyak masalah. Manusia ada banyak masalah. Bukannya dunia ini ada masalah, tapi manusia ada banyak masalah. Dan kerananya ada banyak masalah, masalah seperti jenayah, masalah seperti penyakit, penderitaan, pengangguran, gempa bumi, sumber ini. Kerana dengan adanya banyak masalah ini, manusia mungkin pasti akan tanya, adakah harapan bagi dunia ini? Adakah satu harapan bagi manusia? Dan adakah kita akan dapat damai sejahtera dalam hidup kita? Dari mana datangnya sumber masalah-masalah ini? Semua problem ini datangnya dari mana? Jadi dalam Alkitab tiada menceritakan kepada kita dari mana datangnya masalah-masalah ini. Kalau saudara ada Alkitab, mari kita sama-sama mendengar ya daripada satu buku dalam Alkitab, yaitu dalam
buku Yakobus pasal yang ke-4. Dalam buku Yakobus pasal 4, saya akan baca daripada ayat pertama supaya bapa dan saudara akan bisa mengikuti saya. Jadi di sini dia kata, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dia teruskan, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehinya, lalu kamu membunuh. Dan kamu iri hati, dan kamu tidak mencapai kerana tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu juga berdoa, tetapi tidak menerima apa-apa kerana kamu telah salah doa. Sebab yang kamu minta ini hendaklah kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi dalam ayat-ayat dalam Yakobus pasal 4 ini, dia ada ceritakan tentang persengketaan, pertengkaran, perjuangan, dia ada kata pembunuhan dan juga iri hati. Dan kalau kita lihat di sini, datangnya daripada hawa nafsu manusia. Jadi saya nak ceritakan sedikit tentang hawa nafsu manusia. Kerana bahaya juga ya kalau hawa nafsu manusia ini dipergunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi mana-mana datangnya hawa nafsu ini? Baik Bapa ceritakan. Bila Tuhan yang Maha Besar itu mencipta alam semesta, dia juga telah mencipta manusia. Dia bukan hanya memberikan roh kepada manusia, tetapi dia juga telah memberikan jiwa kepada manusia dan juga tubuh kepada manusia. Pagi ini Bapa mahu ceritakan tentang jiwa manusia, kerana jiwa manusia ini amat penting ya bagi kehidupan kita dalam dunia ini. Nah, jiwa manusia ini apa artinya ya? Jiwa manusia ini dibahagikan kepada 3 ya. Iaitu yang pertama, dengar baik-baik ya saudara-saudari. Yang pertama ialah akal budi manusia. Akal budi ini berartinya pikiran manusia. Ya. Yang keduanya, dengar ya, iaitu keinginan manusia atau dalam lain kata kemauan manusia. Sesuatu yang kita ingini. Dan yang ketiga ini ialah emosi manusia ataupun perasaan manusia. Dalam apa hal pun ya, kalau kita lihat seseorang manusia, kita mesti melihatnya bukan dengan tubuhnya sahaja. Yang kita mahu melihat ialah akal budinya, keinginannya dan emosinya. Dan ketiga ini ialah jiwa manusia. Baik saudara-saudari, mari saya berfirman ya, berkongsi mengenai yang pertama, iaitu dengan apa itu akal budi manusia. Akal budi itu berartinya juga pikiran ya, otak ya, pikiran kita. Apakah manusia yang tengah pikir ya? Dan pikiran ini sangat penting. Sebab kalau kita pikir yang tidak baik itu, maka dia akan sangat berbahaya. Jadi sebelum kita teruskan ya, ada satu lagi ayat dalam Alkitab yang saya mau baca kepada kita semua, yang akan menunjukkan kepada semua betapa pentingnya akal budi manusia. Ya, kita harus mengawalnya juga. Jadi dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, ya, kalau kita lihat dalam Alkitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Di sini Paulus menceritakan kepada kita ya, memberitahu kita, yaitu janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik,
yang berkenaan kepada Allah dan yang sempurna. Yang pentingnya ialah perkataan-perkataan ini, bahawa manusia harus ada satu pembaruan akal budi. Kerana kalau akal budi kita adalah sesuatu yang tidak baik, yang lama, maka kita mesti ada satu pembaharuan. Kalau pikiran kita tidak dibaharui oleh Roh Kudus, maka apa yang kita fikir, ya, kebanyakannya ialah untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Dan bila kita mau memuaskan hawa nafsu kita sendiri, maka manusia akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang membahayakan orang lain. Itu pikiran kita yang sangat penting, ya, bagi kita semua. Dan setiap hari bila kita pakaikan pikiran kita mesti tanya, apakah yang saya harus fikir? Apakah yang kamu harus fikir? Ya, adakah kita harus fikir tentang kekayaan dalam dunia ini? Adakah kita fikir supaya kita mau menjadi seseorang yang sangat masyhur, ya? Adakah kita fikir hanya saja kita mau menjadi seorang yang pandai sekali? Dalam Alkitab, dia ada memberitahu kita bahawa kita harus berfikir tentang kerohanian, dan juga berfikir tentang ayat-ayat dalam Alkitab. Kerana manusia selalu kita berfikir apa yang kita mau untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka kita tahu bahawa banyak orang yang di luar, ya, mereka sudi, rela, ya, menipu dan melakukan yang tidak baik kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Mereka fikir mereka mau kuasa, iaitunya timbulnya peperangan. Yang mau kaya akan menipu kerana fikiran manusia tidak betul dan tidak baik. Itu sesuatu, ya, yang kita harus menjaga. Dan saudara-saudari, kita bisa fikir banyak hal, ya. Satu hari saya pasti, ya, otak kita pakai untuk memikir hal ini, hal itu, hal ini, hal itu. Banyak kita fikir banyak hal dan banyak perkara-perkara dalam hidup kita. Tetapi bukan semua yang kita fikir itu yang kita mau. Dan bukan semua yang kita fikir itu akan membawakan sesuatu perasaan dalam hidup kita. Jadi, pikiran kita ataupun akal budi kita harus kita menjagai, ya, iaitu nombor satu, ya. Dan saudara-saudari, yang keduanya dalam jiwa kita ialah keinginan manusia ataupun kemauan. Apa yang kita ingini, apa yang kita mau. Dan dengan ini ada satu ayat, ya, dalam Roma juga pasal 10 ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Di sini dia kata, saudara-saudara, keinginan hatimu dan doamu kepada Tuhanlah ialah supaya kita diselamatkan. Nah, apa yang Bapak mau telitikan di sini ialah, saudara-saudara, keinginan hatimu. Keinginan ini datangnya daripada hati manusia. Hati yang hitam berarti keinginan kita wujud tidak baik. Jadi keinginan, kita boleh fikir sesuatu, ya, kita boleh fikir sesuatu. Mungkin kita tidak mahukan, hanya fikir saja. Ada juga orang yang selepas dia sudah fikir, dia mau, ya, dia punya kehendak, dia mau kehendaknya, keinginannya, dia mau sesuatu. Dan kalau kita mau sesuatu yang tidak baik, maka kita akan lakukan hal-hal dan perkara yang tidak baik. Jadi, akal budi kita harus mengawal. Keinginan kita harus kita mengawal. Nah, itu penting, keinginan manusia.
Dan yang ketiga itu ialah emosi manusia. Kita sebagai seorang manusia pastinya ada emosi, pastinya ada perasaan dalam hidup kita. Kita rasa sedih, kita rasa marah, ya, kita rasa girang, happy, ya, kita rasa marah seperti yang Bapak kata tadi, ya. Jadi kita tidak boleh asingkan, ya, di antara akal budi kita dan keinginan kita dan perasaan. Semua ini kita mesti lihat dalam satu saja, ya, yaitu manusia ada emosi, ada perasaan. Dalam satu ayat dalam Alkitab, yaitu di Markus pasal 5 ayat 29. Dalam Markus pasal 5 ayat 29, dia dituliskan sebegini, ya, saya baca. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahawa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, ayat ini ialah menceritakan di mana ada seorang wanita yang sakit, ya, sakit berkenaan dengan darah, dan dia sudah lama sakit, ya, sudah lama sakit. Dan Yesus datang, ya, dan perempuan ini dia sentuh kepada jubah Yesus Kristus, ya. Bila dia sentuh itu, dalam ayat 29 dia kata seketika juga berhenti pendarahannya. Kerana apa? Dia kata, dan dia rasa, perempuan itu rasa bahawa tubuhnya sudah sembuh dari penyakitnya. Dia rasa. Sebab dengan adanya tubuh juga kita ada bisa rasa, ya. Jadi dalam jiwa manusia kita ada akal budi, kita ada keinginan, kita juga ada perasaan, ya. Kalau kita rasa marah, iri hati, ya, terpulanglah. Kalau perasaan kita itu adalah sesuatu yang buruk, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi perasaan kita itu harus kita juga mengawasi. Bukannya salah ada emosi. Manusia memang, kalau kita menangis berarti ada perasaan juga, ada emosi, kita menangis, ya. Tetapi kita mesti menjagai supaya bila adanya perasaan ini kita tidak melakukannya buruk. Kenapa? Okey, begini, ya. Kalau akal budi kita, keinginan kita dan emosi kita, kalau kita fikir sesuatu yang tidak baik, kalau kita inginkan sesuatu yang tidak baik, dan kita rasa marah, apa akan terjadi ialah ketiga ini, ya, kita akan menggunakan tubuh kita untuk melakukan kesalahan. Saya berikan misalnya, kalau kita fikir tentang seseorang yang kita tidak suka ataupun mungkin dia musuh kita fikir sesuatu yang tidak baik, itu musuh saya. Dan yang keduanya, kita ingin, ya, melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap musuh kita, ataupun mungkin kita mau bunuh musuh kita mau cederakan musuh kita. So, pertamanya kita mesti fikir pasal orang itu. Yang kedua, kita ingin melakukan sesuatu. Dan yang ketiganya, perasaan marah terhadap orang itu. Jadi kalau kita ada akal budi, keinginan dan emosi, maka apa akan berlaku? Kita akan gunakan tubuh kita untuk melakukan kesalahan itu. Kalau kita fikir, ya, tentang untuk menolong seseorang, ya, dan kita mau menolong orang itu kerana dalam perasaan kita rasa belas kasihan kepada orang itu, maka kalau ada tiga-tiga ini bergabung, kita akan menggunakan tubuh manusia untuk pergi menolong, ya. Jadi dalam dunia ini, semua masalah yang kita ada boleh kita kata berasal daripada bagaimana kita fikir, apa yang kita mahu, ingini, dan apakah perasaan kita. Dan tubuh kita akan lakukan mengikuti apakah jiwa yang kita mahu, apa itu yang
kita mau daripada jiwa ini. Dari saudara-saudari, pada masa ini saya berharap kita berjaga-jaga ya, supaya memakai jiwa kita dengan baik sekali ya, dengan betul mengikuti ya apa yang telah diajar dalam Alkitab. Jadi saat ini Bapa juga sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita juga berdoa ya supaya jiwa kita dijagai ya oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kerana Engkau telah memberikan roh, jiwa dan tubuh kepada kami semua. Terima kasih Engkau telah mengajar kita. Engkau telah memberikan satu perhatian kepada kita. Bukan hanya tubuh saja, tetapi jiwa manusia itu amat penting dalam hidup kita dalam dunia ini. Kita berdoa supaya Engkau akan memberi kuasa kepada kita untuk mengawal akal budi kita, keinginan kita dan juga emosi kita, supaya apa yang kita lakukan adalah yang baik, bukan hanya kepada diri kita sendiri tetapi juga kepada manusia lain. Maka dunia ini akan lebih selamat ya. Saya berdoa ya, Bapa akan bersama dengan saudara-saudari sambil mereka berada di rumah dan tidak bisa keluar ya. Saya berdoa Engkau akan jagai mereka dan juga segala dan seisi keluarga mereka dalam masa ini juga ya. Saya berdoa Engkau akan melindungi mereka daripada penyakit-penyakit, terutamanya pada saat ini penyakit COVID-19. Saya berdoa bahawa malaikat-Mu akan menyertai mereka di mana saja mereka berada, dan apa yang dilakukan mereka Engkau akan memberkati tangan mereka. Jadi terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sambil kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang, Engkau akan melindungi mereka juga. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa. Amin. Amin saudara. Mari saudara, pagi ini sebelum kita berhadapan dengan meja Tuhan dalam perjamuan kudus, mari kita angkat suara kita dan memuji Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, sembah Dia, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku
memuji nama Dia, tinggikan, agungkan, haleluya. Shimana bala bareta, shimana bala 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 bala. Oh, namamu dipermuliakan, tinggikan, agungkan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, oh haleluya, sembah Dia. Glory, glory bagimu Tuhan. Siapa lama-lama oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, mari kita siapkan diri kita pagi ini di hadapan meja Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Apakah kita telah siap menerimanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita merendahkan diri kita, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia. Artinya, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Sebab itu, marilah kita mengenangkan dan memberitakan kematiannya sebagai tanda bahwa kita mengaku Tuhan Yesus mati karena dosa kita dan telah bangkit dari antara orang mati. Mari saudara, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami ucap syukur karena dapat menyertai perjamuan kudus yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas apa yang Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Engkau telah menderita karena dosa kami di atas kayu salib. Ya Tuhan, kami memperingati korban dan penderitaanmu yang mendatangkan keselamatan sempurna kepada kami. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Siapkanlah hati kami, pimpinlah dan memberkatilah perjamuan ini, agar segala yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya. Lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Amen. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersama-sama minum. Haleluya, haleluya. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu dan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin.